Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sapitri dengan NPM 2409138. Di sini saya dan teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul tentang platform edukasi EduSmart. Jadi yang pertama di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang. Nah, jadi latar belakang di sini tuh ada 4 poin ya. Yang pertama itu perkembangan teknologi mendorong pembelajaran digital. Kemudian yang kedua, kebutuhan masyarakat akan belajar fleksibel dan juga meningkat. Kemudian yang ketiga, akses pendidikan masih terbatas oleh waktu dan juga tempat. Yang terakhir, dibutuhkan platform edukasi digital terintegrasi. Nah, di sini ada penjelasan singkat. Perkembangan teknologi membuat proses belajar tidak harus dilakukan secara tatap muka, namun masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan tempat. Sehingga dibutuhkan platform edukasi digital yang mudah diakses oleh siapa saja. Jadi tidak ada batasan khusus ya. Siapa saja di sini bisa mengakses platform edukasi digital ini. Kemudian selanjutnya, masalah dan peluang. Jadi dalam platform edukasi ini ada masalah dan juga ada peluang. Masalahnya itu berupa pembelajaran konvensional kurang fleksibel, kemudian yang kedua, materi digital belum terkelola dengan baik, dan yang ketiga, pemanfaatan data pembelajaran masih minim. Dan peluangnya di sini tuh adalah pengguna internet itu terus meningkat, dan yang kedua, minat belajar online semakin tinggi. Jadi kita bisa belajar secara online gitu ya. Kita bisa akses di mana saja hanya dengan menggunakan internet dan juga alat komunikasi ataupun gadget seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada tujuan bisnis. Di sini ada 4 poin ya. Yang pertama itu menyediakan platform edukasi digital untuk masyarakat umum. Dan yang kedua, mendukung pembelajaran fleksibel dan juga mandiri. Dan yang ketiga, mengintegrasikan sistem informasi dalam proses belajar. Dan yang keempat, menciptakan bisnis digital yang berkelanjutan. Nah, kurang lebih ini adalah tujuan dari platform edukasi digital kami. Kurang lebihnya seperti inilah ya tujuan bisnisnya, ada 4 poin. Kemudian selanjutnya, deskripsi bisnis atau konsep. Nah, di sini saya akan membacakan seperti apa sih konsep dari platform edukasi yang bernama EduSmart ini. Di sini sudah tertera ya, nama platformnya itu bernama EduSmart. Nah, jadi apa sih EduSmart itu sebenarnya? EduSmart itu merupakan platform edukasi digital berbasis web dan juga mobile yang menyediakan materi pembelajaran umum bagi masyarakat. Platform ini tuh dirancang agar mudah digunakan ya, serta didukung oleh sistem informasi terintegrasi untuk bisa mengelola proses pembelajaran secara efektif dengan dilakukan online saja. Nah, di sini tuh ada konsep utama dari EduSmart. Yang pertama, konsep EduSmart itu platform pembelajaran digital yang fleksibel. Fleksibel itu maksudnya yang tidak ribet gitu ya, bisa kita akses dengan cepat
dan kapanpun dan juga dimanapun. Dan tidak ada batasan-batasan tertentu. Siapa saja bisa mengaksesnya. Kemudian, materi edukasi umum untuk berbagai kalangan. Nah, berbagai kalangan ini tuh yang dimaksud dengan tidak ada batasan. Kayak masyarakat umum, anak sekolah, mahasiswa, semua bisa mengakses platform ini. Kemudian, akses melalui web dan aplikasi mobile. Jadi, EduSmart ini tuh bisa kita akses melalui web dan juga aplikasi mobile ya. Kemudian, sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, eh, produk dan layanan. Jadi, produk dan layanan yang disediakan oleh EduSmart ini tuh dirancang untuk mendukung proses pembelajaran digital secara praktis dan juga terstruktur. Kemudian fitur yang kita gunakan itu membantu pengguna dalam mengakses materi, melakukan evaluasi, serta memantau perkembangan belajar. Kemudian produk dan layanan EduSmart itu di sini ada 6 macam ya. Yang pertama itu ada video pembelajaran online, kemudian ada modul pembelajaran digital, ada kuis dan evaluasi pembelajaran, ada sertifikat juga, yaitu sertifikat penyelesaian, kemudian forum diskusi pengguna, nah sangat banyak ya. Kemudian ada dashboard progres belajar. Sudah sangat lengkap produk dan juga layanan EduSmart di sini ya. Kemudian target pasar. Jadi, target pasar EduSmart itu adalah masyarakat yang membutuhkan platform pembelajaran digital yang fleksibel dan juga mudah diakses. Di sini ada pelajar dan mahasiswa, pekerja dan profesional, masyarakat umum. Singkatnya itu, jadi targetnya itu tidak ada batasan khusus ya. Siapa aja tuh bisa mengakses. Masyarakat umum, pekerja, pelajar, mahasiswa, siswa, semua itu bisa mengakses. Kemudian model bisnis. Nah, jadi model bisnis dalam EduSmart ini tuh dirancang untuk menyediakan layanan pembelajaran digital sekaligus menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Di sini model bisnis EduSmart ada 3 poin. Poin pertama itu ada premium, materi dasar gratis, kemudian subscription, fitur premium berbayar. Jadi ada materi dasar yang bisa diakses secara gratis, ada juga fitur premium yang berbayar. Yang pastinya yang berbayar ini tuh sudah sangat lengkap ya materinya. Kemudian ada pendapatan dari pengguna premium. Baik, itu saja yang saya sampaikan dalam presentasi ini. Kemudian materi-materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan analisis SWOT. Analisis SWOT itu digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada bisnis EduSmart. Analisis SWOT EduSmart ada strength. Strength itu ada akses fleksibilitas, sistem terintegrasi. Kemudian ada weakness, yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Kemudian ada opportunities, yaitu minat masyarakat terhadap pembelajaran digital. Kemudian threats, persaingan dengan platform edukasi sejenis. Kemudian di sini ada peran sistem informasi. Sistem informasi memiliki peran penting dalam mendukung operasional dan pengelolaan platform EduSmart. Melalui sistem informasi, proses pembelajaran, pengolahan data pengguna, serta pengambilan keputusan bisnis dapat dilakukan secara terstruktur dan efisien. Peran sistem informasi pada EduSmart yang pertama ada Learning Management System atau LMS. Kemudian yang kedua, Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Kemudian yang ketiga ada Customer Relationship Management atau CRM. Kemudian terakhir ada Database Management System. Kemudian di sini ada arsitektur sistem.
arsitektur sistem EduSmart menggambarkan alur kerja platform dari pengguna hingga ke penyimpan data. Kemudian ada komponen arsitektur sistem. Yang pertama yaitu pengguna atau web dan mobile. Kemudian yang kedua ada server aplikasi EduSmart. Kemudian yang ketiga ada database terpusat. Dan yang terakhir ada output, laporan, dan sertifikat. Kemudian di sini strategi digital bisnis. Ini menjelaskan cara bisnis memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau dan melayani pelanggan dengan lebih efektif. Yang pertama itu ada pemasaran melalui media sosial. Nah, kita mempromosikan produk jasa lewat platform seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kemudian ada konten marketing edukatif. Nah, kita tuh membuat konten yang memberi informasi atau edukasi agar menarik dan membangun kepercayaan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada interaksi aktif dengan pengguna. Nah, kita merespon komentar, chat, dan feedback supaya hubungan dengan pelanggan lebih dekat. Kemudian yang terakhir ada pengelolaan data pelanggan. Nah, kita mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk meningkatkan layanan dan penjualan. Nah, singkatnya, strategi ini fokus ke pemasaran, komunikasi, dan pemanfaatan data secara digital agar bisnis lebih berkembang. Kemudian di sini ada analisis kelayakan bisnis. Analisis kelayakan bisnis ini kita lakukan untuk mengetahui apakah platform EduSmart layak dijalankan berdasarkan perbandingan antara biaya awal dan potensi pendapatan. Nah, ringkasan kelayakannya. Total biaya awal itu ada 40 juta. Kemudian pendapatan per bulan ada 15 juta. Pendapatan per tahun ada 180 juta. Kemudian model pendapatan itu subscription. Nah, maksud subscription ini kita kayak berlangganan gitu. Nah, kesimpulannya itu EduSmart merupakan platform edukasi digital umum yang memberikan solusi pembelajaran fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan dukungan sistem informasi terintegrasi, platform ini mampu mengelola materi dan pengguna secara efektif berdasarkan analisis bisnis dan finansial. EduSmart dinilai layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Nah, sarannya itu EduSmart disarankan untuk terus mengembangkan fitur pembelajaran agar lebih interaktif serta meningkatkan pemanfaatan data pengguna. Selain itu, kerjasama dengan pengajar dan institusi pendidikan perlu dilakukan untuk memperkaya konten dan memperluas jangkauan pasar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.